Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Bapak Ibu, tugas manusia itu sebenarnya ada dua. Pertama itu menerjemahkan imtisalul awamir. Jadi mampu kita membuat hidup kita ini gridnya, nilainya, warnanya adalah patuh kepada Allah. Berarti dia aman. Patuh kepada Allah ini jangan dianggap sebagai kerangkeng atau kerangkeng. Seolah-olah kita nggak bisa kemana-mana. Patuh kepada Allah ini dari kewajiban menuju tanggung jawab. Karena dia berbeda. Kalau kita masih menganggap semua yang kita kerjakan di kewajiban, kita ini bisa jadi orang yang suntuk, capek, lelah. Sebenarnya kita punya alasan untuk nggak sholat subuh. Pertama, mungkin kita kerja sampai larut malam, kita butuh tidur yang panjang, butuh istirahat, sangat masuk akal. Tapi kita harus sholat subuh. Nah, sholat subuh yang kita kerjakan di pagi hari ini, kita pandang sebagai apa ya? Sebagai kewajiban atau tanggung jawab. Nah itu maksudnya mendefinisikan itu yang penting sebenarnya. Kalau enggak ya benar-benar kita jadi orang capek. Itulah kenapa nanti kita ketemu sama orang, begitu dia berdoa, dia kelihatan letih berdoa. Ya Allah, berat rasa ujian yang aku terima. Udah letih kian ya, pembuka doanya aja udah letih. Iya, walaupun itu nggak salah, itu juga nggak salah. Bahkan orang yang paling merasa dizalimi di hadapan Allah juga Allah akan mendengarkan doanya. Tapi mempersepsikan diri, kan ada seorang anak. Terus dia bilang, mama gak sayang sama awak ya, mak. Awak minta es krim, mama gak kasih, sedih kali ya. Padahal baru hari itu juga dikasih es krim, malam dikasih ya. Tapi lebay kali ya. Nah inilah yang maksud saya, menerjemahkannya harus lebih punya power. Makanya di masjid ini yang paling subuh peserta paling muda itu anaknya. Alhamdulillah. Belum segini harus tidur. Entah kenapa bisa bangun ya. Nah maksud saya menggeser paradigma aja. Karena sebenarnya cara kita mengelola hidup itu kan tergantung cara kita membentuk mindset aja. Makanya kalau disebut man arafa nafsah faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya. Maksud mengenal dirinya itu bukan hanya tentang identitas. Mengenal dirinya itu adalah tahu dia bagaimana, tahu dia bisa apa, tahu dia kelemahannya apa. Siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia bisa mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalimat ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Arafa itu uruf. Itu kayak ini, Pak. Kalau saya punya ayah, kalau ayah saya datang ke rumah saya, tanpa saya tanya, saya tahu kalau dia suka teh pahit panas. Jadi tidak perlu lagi saya tanya, ayah mau minum teh pahit panas. Pertanyaan itu membuat kita seolah-olah nggak kenal sama ayah kita. Nah, itulah Arafah itu. Arafah itu nggak usah ditanya, udah paham lah itu. Sama kayak kita ini. Kalau kita sudah kenal kita punya diri, kita tidak perlu tanya Allah mau kasih apa sama kita. Tidak perlu ada pertanyaan. Nikmati aja. Ayo jalan. Tapi doa akan menjadi sugesti positif. Jadi kita membranding doa itu bukan permintaan, tapi hanya sekedar presentasi. Saya cerita bahwa seorang ibu bawa anaknya ke supermarket, tahulah anak cecen kan. Alibi anak-anak itu kan memang mainan ya. Jadi begitu dia sampai di supermarket belanja teman ibunya lewatlah lorong mainan. Ya
sebagai seorang anak-anak manusiawi lah, dia pegang satu mainan. Mama ini cantik nih mainan ini, warnanya biru ini, lalu dia presentasi di depan ibunya. Cantik kali loh main ini, kalau ditaruh di kamar adik ini, presentasi. Udah capek dia presentasi, ditaruhnya lagi barang itu. Udah mau kita mau belajar apa lagi, Pak? Dia minta nggak? Tapi presentasinya lebih dari meminta. Apa perbedaannya? Dia sudah membentuk karakter hatinya. Dikasih dia gembira, tak dikasih dia memang tidak pernah meminta. Jadi karakter doa itu harus kita rubah mindset supaya lebih positif geraknya. Ya memang gak ada alasan kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita, kan gak ada alasan. Sedangkan awak aja punya dia, jangankan takdir awak aja punya Allah, apalagi takdir. Nah kira-kira gitu tuh, mindset yang dibangun itu begitu, supaya ya udah akhirnya secara otomatis pelan-pelan kewajiban itu berpindah menjadi tanggung jawab. Akhirnya nggak ada orang yang capek sholat subuh. Kenapa? Karena karakter tubuhnya ini sudah terbentuk secara otomatis. Wah ini ya, tunggu ini cuma 7 menit aja seriusnya, itu nggak serius lagi. Iya, ini kalau kita anggap sholat pula ya, iklan pula. Ini, nah ini pun merek juga, nggak apa-apa lah ya. Ini tubuh manusia. Ya. Di dalam tubuh ini banyak unsur besar dan unsur kecil. Saya pakai bahasa yang paling awam supaya ada ruh di dalam. Ada jasmani, jasad, ini yang bergerak-gerak gitu. Kalau guru-guru dulu kan bilang, siapa namamu? Nama saya Lukman. Mana si Lukman itu? Saya Pak. Anda itu tangannya si Lukman. Mana si Lukman? Ini Pak. Nah itu letaknya si Lukman. Nah kira-kira gitu. Guru-guru gitu. Jadi ada ruh di dalamnya, ada jasmani, jasad. Dan di dalam jasad ini ada bagian-bagian kecil. Dan salah satu bagian itu namanya indrawi, mata, hidung, telinga, dan seterusnya. Kita tengok sistem kerjanya supaya enak. Ruh itu sejatinya adalah owner dari seluruh rangkaian kehidupan manusia. Dia pemilik kekuasaan perjalanan hidup. Dari umur yang Allah titipkan kepada ini orang, ownernya adalah ruh, harus begitu. Makanya apa hajatnya ruh itu? Taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Dia ingin selalu dekat kepada Allah dan tidak ada tempat yang ingin dekat selain dari hanya kepada Allah. Manajernya siapa? Manajernya tubuh. Inilah manajernya. Dan di dalam tubuh ini, makanya owner itu pemilik, manajer itu mengatur urusan teknis. Jadi jangan manajer seperti owner, tidak boleh. Banyak di perusahaan kan gitu, manajer seolah-olah seperti Nah, dari dalam tubuh ini ada indrawi. Indrawi ini seperti customer service atau OB-nya. Nah, sistem kerja yang terjadi bukan begitu. Karena owner dianggap tidak paham aturan teknis, dia seperti ditinggalkan. Mereka hanya paham owner itu hanya pemilik, tak pandai aturan kerja. Berapa banyak Pak? Sama juga dengan manajer juga begitu. Manajer jika diatur oleh indrawi, maka manajer akan kalah. Berapa banyak manajer belajar justru dari customer service. Begitu datang manajer baru ditugaskan dari Makassar, langsung customer service-nya datang. Pak, selamat ya Pak, sudah ditugaskan di Medan. Saya ini Pak, sudah tugas di kantor 18 tahun Pak. Hati-hati Pak ya sama si Anu itu Pak. Akhirnya manajer belajar dan CS. Nah itu kenapa? Karena kendaraannya syahwat itu indrawi. Kendaraannya syahwat itu indrawi. Itu yang bahaya. Dan indrawi itu menjadi instrumen keputusan jasmani. Ya, tadi dia udah kenyang betul di rumah. Begitu dihidang makanan yang lezat lagi dia makan lagi. Padahal perutnya sudah tidak nampung. Kenapa? Karena indera penciuman memberi sugesti, memberi pesan kepada akal. Akal
itu simbolnya manajer itu akhirnya tuh kalah. Nah makanya inilah yang menjadi kekuatan kepada kita, pengelolaannya harus jelas. Walaupun manajer punya kemampuan teknis, tapi tetap manajer harus patuh kepada owner. Nggak bisa tidak. Ayolah. Makanya akan selalu terjadi dialog imajiner di dalam diri kita. Tapi kita nggak suka merasakan itu. Sehingga keputusan kita selalu keputusan yang tidak berkeadilan. Ya kan? Sudah awal bilangnya sebenarnya mahal. Beli nggak ya? Sebenarnya mahal itu pesan yang rahasia dari owner. Tapi mata bilang customer service, bro, ambil bro. Kapan lagi ente nggak nikmati hidup kalau nggak sekarang? Jadi ya begitu. Kita akhirnya kita punya sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan, tapi kita pengen ada aja. Nah inilah kenapa akhirnya hidup kita kelihatan capek. Tidak berhasil kita menikmati semua ritme keimanan kita karena kita masih terfokus pada urusan yang harus kita dapatkan meskipun kelihatannya tidak kita butuhkan. Nah begitu tuh kalau mau dikorek-korek benang khusus, makanya dialog imajinasinya harus ditinggikan. Nah apa kira-kira terminologi yang dibangun oleh Al-Quran ketika membicara tentang bagaimana menguatkan peran? May tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh ini makna besarnya adalah dicukupkan, dimudahkan. Bukan hanya tentang cara mendapatkan. Ada saatnya kita kelihatan lebih baik ketika tidak mendapatkan. Nah yang begitu inilah maksud saya yang harus kita kuatkan. Bapak Ibu, apa yang mau saya ceritakan sebenarnya ini bicara masalah saja. Jadi kita kan tadi mainnya di intisalul awal. Maka sekarang ayolah grade-nya kita naikkan aja posisinya dari kewajiban menuju tanggung jawab. Tingkat personalitinya harus dikuatkan. Kalau kita pakai surah Asar wal asri, asar itu waktu akhir. Jadi kalau dalam terminologi keislaman, asar itu last minute. Man taraka sholatal asri habitu amalu. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar terputus amalnya. Makanya hadis ini banyak diyakini orang. Sehingga tapi ini nggak boleh jadi kesimpulan. Cuman kesimpulan ini sering dibuat sebagai kesimpulan yang abstrak. Kalau tadi saya tinggal zuhur asar nggak boleh tinggal, kira-kira gitu. Makanya kalau bapak berangkat haji atau umrah, kalau di Nabawi itu, kalau kedai-kedai yang dekat dari pintu-pintu Nabawi itu, dia kadang zuhur dia sholat di kedainya. Tapi kalau asar dia biasanya cicing. Karena kepahaman mereka tentang hadis ini menyempurnakan asar. Kira-kira gitu. Ditambah lagi di dalam riwayat disebut bahwa waktu asar itulah di mana malaikat menuliskan daripada amal manusia satu hari itu, merekap itu. Kenapa Allah menyebutkan asar sebagai nama dari sumpah Allah itu? Karena manusia itu sering merasa di asar itulah manusia baru mempersiapkan segala sesuatu. Ya, udah dibilang suaminya ya, Dek, hari Minggu kita berangkat pulang kampung ke Aceh. Ya, jam 9 pagi. Begitu jam 8 baru nyiapkan koper. Apa enggak oyong semua? Dari jam 9 aturannya mau berangkat jadi jam 1 siang. Kenapa? Karena tergopoh. Kalau udah dikasih tahu jam 9 berangkat pagi besok, dari hari ini kenapa rupanya enggak bisa? Nah, kira-kira kan gitu. Aduh banyak yang diurus lagi Ustaz, yang ini adalah nikmat dunia yang enggak pernah selesai. Padahal sebenarnya kalau kita mampu menyeimbangkan saja, ya korelasi aja, dunia jangan ditinggalkan, tapi akhirat juga tidak boleh dinafikan. Nah begitu aja, mainnya di niat dulu. Niatnya nggak pernah tidak bertemu dengan jalan Allah, maka nanti perjalanannya akan otomatis diperbaiki. Saya mau kasih kata-kata kuncinya. Lalu apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Ternyata logika generik yang dibentuk pada ayat kedua tidak lex spesialis, tapi lex generalis. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Allah nggak sebut di situ yang pesek, yang mancung, yang hitam, yang putih, ada. Berarti lex generalis, semua kita ada di dalam. Lalu kita
kasih pengecualian. Saya udah sholat, tunggu orang sholat juga banyak yang rugi. Fawailul lil jadi jelas juga ini. Aduh gimana? Sedangkan orang sholat aja banyak rugi, apalagi awal yang nggak sholat, udah jelas. Anda udah paham berarti? Kira-kira. Lalu bagaimana kita lihat? Lalu Allah kasih illal ladzina amanu. Nah, saya mau ajak kita memberi peran illa. Illa itu apa? Kecuali. Kecuali itu choice, pilihan, atau memang dia kemestian. Begitu cara melihat. Kalau kita masih menganggap kecuali itu pilihan, berarti amanu wa amilus sholihah tidak ada grade-nya. Karena boleh dia boleh. Ada orang bilang gini, Bang, saya mau beli tiket kereta api. Oh, enggak ada tiket kereta api ini tahun baru. Enggak ada, enggak bisa. Serius, saya mau enggak bisa. 10 hari ke depan tiket sudah habis. Bang, tolong saya, tolong. Saya udah rindu sama mama saya. Kecuali kau mau tidur di stasiun ini, besok pagi-pagi kau antri nomor satu. Hanya itu jalan. Berarti dia bukan choice. Kira-kira apa? Jadi jangan dipandang ilah itu choice, Pak. Boleh, Pak. Jadi aminu wa amilus sholihah, kemestian dan dia adalah satu-satunya. Begitu cara melihatnya, maka rugilah kita berjalan di muka bumi ini ketika kita membawa keindependensian diri kita terlalu dominan. Keindependensian itu saya sederhanakan. Saya punya kemampuan dan saya tidak butuh bergantung sama siapa. Itulah ya. Dan disitulah setan merasa menang, merusak manusia. Karena setan itu tidak pernah membuat kita, memaksa kita berbuat jahat. Itu setan tidak pandai. Itu bukan tupoksinya setan, Pak. Tiba-tiba bergerak tangan saya ngambil. Aduh, saya nggak berdaya ini, Ustaz. Saya nggak berdaya. Ini saya diganggu setan. Nggak pernah. Setan itu tidak pernah memaksa kita berbuat jahat. Karena setan itu tidak suka kita sempurna sebagai makhluk yang diberi akal. Maka dia akan merusak kita melalui akal. Berarti rusaknya di manajer. Iya. Hati-hati. Kenapa? Manajer berburu kepada customer service, manajer tak mau berburu kepada owner. Padahal sehebat-hebatnya manajer, owner lah pemilik satu-satunya. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena ruh kita ini tidak pernah berganti Tuhan. Karena dia datangnya dari sana. Tapi ingat, ruh itu bukan lam yalid walam yulad. Ini harus saya luruskan. Karena kalau disebut bahwa ruh itu akan kembali kepada asalnya, seolah-olah yalid yulad. Allah itu beranak, diperanakan. Tidak ada yang dilahirkan oleh Allah karena Allah itu ahad. Jadi Allah mencipta, bukan melahirkan. Ingat, secara tauhid mencipta dan melahirkan jauh berbeda. Melahirkan ada kausalitasnya, mencipta kausalitas kemanusiaannya tidak ada. Kira-kira. Nah, oke ya. Mulai yang rumah ini, baiklah, kita ringankan sedikit ya. Jadi, makanya gimana? Setan itu kerjanya jadi ya, membangun rasionalitas. Hati-hati. Kejahatan itu kalau tidak masuk akal, takkan mungkin dikerjakan. Kalau bapak nggak percaya, tanya. Jumpailah pencuri senior, Pak. Wahai bapak pencuri senior, bapak kan udah senior di pencuri. Kenapa bapak mau mencuri? Karena saat itu menurut dia itu masuk akal. Ada kesempatan, ada yang mau diambil, punya peluang. Kira-kira begitu. Kalau nggak masuk akal, nggak mungkin dia mencuri. Nah sekarang masuk akalnya saya dan masuk akalnya orang lain pasti berbeda. Kenapa? Karena yang bisik juga berbeda. Iya, itu dia. Makanya ya udah, sekarang apa yang mau dikuatkan? Manajer ini harus diikuti pelatihan leadership yang kuat. Pelatihan tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Dia harus semua pelatihan ikut. Pelatihan ketauhidan. Akal tauhid. Kalau akal tidak di-branding dengan nilai-nilai tauhid, maka dia akan kasar menerjemahkan hidup. Karena bagi manajer yang penting keuntungan. Apa kata manajer? Gak penting itu kita dapat dari mana, yang penting kita punya keuntungan. Akhirnya akal kausalitasnya bekerja secara maksimal. Akal matematiknya bekerja secara maksimal. Itulah yang menyebabkan akhirnya owner ditinggalkan, customer
Mercedes, menjadi guru. Orang-orang yang bersyahwat sama seperti dirinya menjadi teladan. Ya. Makanya hidup kita uring-uringan. Semua diterjemahkan. Mumpung masih muda, mabuklah dia, berjudilah dia. Kenapa? Karena memang kausalitasnya masuk akal. Kalau nggak mudah kita menikmati hidup ini, kenapa? Kapan lagi menikmati? Kan logik toh. Logik Pak. Saya capek bekerja, dapat saya 100 juta. Masa saya nggak boleh menikmati 1 juta, 100 juta itu? Oke. Akhirnya apa? Anak ditinggalkan, istri ditinggalkan. Kenapa? Aku yang kerja kok, orang biniku di rumah aja. Apa kerja dia? Ada. Syukur aku mau ngasih dia bulanan. Masuk Pak. Kenapa? Yang bisik itu setan. Kata setan, ente yang bekerja bro. Capek itu bekerja. Nama-nama kayak setan ya. Enggak, saya mau ajak kita mengenalinya gitu. Tapi kita nggak tertarik mengenalinya. Akhirnya hidup kita itu simpang siur. Kita ini oleng Pak. Kayak jalan. Padahal air tenang, cuma kapal kita goyang-goyang. Makanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kita kenal aja dia. Anda takut apa? Takut miskin, maka cari duit yang banyak. Cuma ingat, kalau duit banyak, hati-hati jangan terfana. Karena uang yang banyak, ketika Anda tak mampu menyeimbangkan semua kemampuan dan tanggung jawab, maka akan kelihatan Anda rakus, Anda pikir, Anda zalim. Jadi Allah sering menggantungkan rezeki orang lain kepada diri, secara rahasia, secara sirri, sering. Melalui apa? Melalui pertemuan yang tidak punya sebab musabab. Ya kan? Coba pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, kadang-kadang saya nengok peminta-minta itu kasihan, kadang-kadang gondok pula wajahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita bicara secara sirriyah, karena yang kasihan lalu engkau memberi, Allah gantungkan rezeki dia di tanganmu. Yang Anda tidak suka nengoknya, Allah nggak gantungkan rezekinya di tanganmu. Makanya ini yang harus kita kuatkan. Jangan sampai kita ini tidak punya akal kepada diri sendiri untuk memberi, untuk memudahkan. Jangan. Nah, itulah amanu tadi. Amanu itu adalah interaksi kita kepada Allah. Ya. Amilus solihahnya jangan hilang. Amilus solihah inilah energinya. Maka sisa hidup yang kita miliki ini, kita berakar kepada Allah. Satu, tidak menyulitkan orang lain meskipun kita tidak bisa memudahkannya. Nah, itu harus kita kuatkan. Ya. Tadi awak dulu nggak ada masalah, waktu itu dulu sama dia jadi bermasalah itu. Nah, dia begitu. Tadi awak nggak bermasalah, kita duduk sama dia ngobrol jadi bermasalah itu. Nah, jangan sampai kita menambah masalah orang lain. Kalaupun kita nggak mampu mengurangi masalahnya, jangan menambah masalah. Yang kedua, kalau mampu naikkan duitnya. Bagaimana caranya kita bisa memudahkan masalah orang lain? Jadi sahil lana umurna. Kadang-kadang kemudahan yang kita berikan kepada orang lain itu dimulai dari senyuman. Kan ada yang menyebut senyum itu adalah sedekah. Ya, bayangkan seorang menantu punya mertua sih, mana mau dia kerjanya. Udah 16 tahun dia punya mertua ini, asal pulang kampung tak pandai anaknya tidur. Pokoknya tidurnya uring-uringan lah. Udah dengar polisi sedikit langsung. Kenapa? Mertuanya saklek kali. Sampai-sampai dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya kekuatan dan berikanlah saya rezeki agar bisa melihat senyum mertua saya. Begitu senyum mertuanya gembira hatinya. Makanya bapak kalau jadi mertua jangan saklek kali. Agak banyak juga. Iya, ini enggak. Ketat aja bawaannya, walaupun pening. Ya kan, asal ditanya ajak bininya pulang kampung, udah oyong aja suaminya. Oyong aja kayak mana lah menghadapi mertua aku ini. Kenapa? Kadang-kadang ada orang bergantung senyuman pada itu. Ya, banyak kali ibunya yang ketawa, mungkin ada pengalaman. Nah, belajar tuh senyum buka. Nah, yang kedua, senyumnya seorang ibu atau ayah yang anaknya bersalah. Anak bersalah itu kasihan juga. Begitu dia merasa bahwa di sekolah dia punya harusnya berprestasi jadi tidak. Nah, jalan dari rumahnya menuju dari sekolahnya menuju rumah dia itu sudah punya beban mental yang tinggi. Ya, bagaimana ayah saya menanggapi?
Capek ayah membuat adik sekolah, membuat adik les. Aduh, kalimat ini tidak menambah solusi, Pak. Itu yang saya bilang tadi, anak ini masalahnya dua. Setelah ngomong sama bapak jadi 5 beneran. Makanya sebenarnya cara sistem kerja Amilus Sholiah itu, kalau kita ambil grade yang paling teknis, begini dia. Evaluasi itu jangan terlalu banyak, tapi jangan sampai nggak ada. Ingat ya. Evaluasi itu jangan terlalu banyak, tapi jangan sampai tidak ada. Nah yang gawatnya, dari 100% kemampuan, evaluasi itu 90%, 10% solusi. Ketika kita tinggal memberi solusi, kita udah kelihatan capek. Bayangkan lah, udah capek dimarahin itu, jadi belajarlah yang baik. Anaknya begini aja, belajarlah yang baik. Ya, udah nggak ada kemampuan lagi dia mengenali apa sebenarnya. Evaluasi itu sih. Kenapa bisa begitu? Karena evaluasi yang terlalu banyak akhirnya bisa masuk kepada mengejek, ya, mendiskriminasi, menghakimi, seolah-olah tidak memberi keadilan. Itu bahaya. Jadi apa lagi kekuatannya? Kita silakan. Kadang-kadang respon yang kita bangun itu adalah respon yang sebenarnya tidak memberi ruang kebaikan. Ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi saya sudah mulai paham. Kalau dulu model belajar kita ini, katakanlah saya masih di generasi bawah, jauh dari orang-orang tua saya, masih belajar menghafal. Ya, kalau kami di pesantren kala mengenal ilmu kan seperti itu dihafal. Ada sekarang memang tidak musimnya menghafal. Kalau dalam kategori ilmu yang difahami. Lalu kita ngomong, kalian nggak seperti mama dulu. Ya memang nggak seperti mama. Mama itu lahir tahun 70, anak lahir tahun 2020. Kalau saya sama kayak mama, bahaya. Itu. Jadi gitu maksud saya, evaluasi kita kadang-kadang sampai ke situ, gitu. Sehingga akhirnya kita memaksa anak kita seperti kita. Nah maksud saya, coba bisa lebih tenang. Kalau saya meminjam istilahnya begini, ini bukan defensif oriented, tapi menerjemahkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan kasih beban yang manusia sebenarnya tidak pandai memiliki. Pasti begitu. Gini, seorang anak pasti akan bilang secara imajinatif kepada dirinya, ya Allah, saya sebenarnya pengen jadi orang pintar, tapi saya nggak bisa. Lalu apakah saya tidak punya alasan untuk saya diperlakukan selayaknya orang pintar? Pertanyaan-pertanyaan imajinatif ini harus dimunculkan. Mana ada anak yang mau bodoh? Ada nggak? Mana ada anak yang mau jahat? Setahu saya nggak ada. Tapi kalau dia jahat, kita lihat kausalitasnya. Jangan-jangan juga ada efeknya sebab dari kita. Ketidakmampuan memperhatikan, terlalu besar mengevaluasi sehingga evaluasi berubah jadi intervensi, diskriminasi. Ya akhirnya kita nggak sempat mendidik, Pak. Kita hanya sempat mengevaluasi, tapi tidak sempat. Nah, inilah. Jadi Amilus Sholiah itu karakternya sampai seperti itu. Yang pertama tidak membuat masalah orang, yang kedua memberi solusi kepada orang. Solusi itu maknanya adalah kemudahan. Kadang-kadang jawaban kita memberi kemudahan bagi orang. Itu Zainuddin Amjad, cerita yang masyhur. Saya masih teringat jelas. Dia ada seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang. Ingat ya? Bisa ya. Lalu dia datang ke seorang ulama, dia bilang, apa namanya? Saya ini sudah membunuh 99 orang, Pak Ustaz. Apakah saya bisa bertobat kepada Allah? Terkejut ulama itu. Nah, nggak bisa masuk neraka. Akhirnya dibunuh juga ulama itu. Wah, cepet ini. Akhirnya dia tanya, lupa lagi ulama yang berikutnya tanya. Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah dosa saya? Apa kata ulama itu? Selama nafasmu belum tercabut, maka peluang kau bertobat kepada Allah besar. Nah itu dia. Jadi gini, karena bukan kita Tuhannya, jangan kita kayak Tuhan. Kira gitu. Jadi harus ada jalan keluarnya. Pak, ini ada orang pegang.
di band itu saya sampaikan. Saya kira ini benar-benar sakit. Kalau kita pelayanan, kerjaan kita berbasis pelayanan, tidak boleh tidak ada solusi ketika orang datang. Tidak boleh. Ya, di Tirtanadi saya ceramah, saya bilang begitu. Di band-band saya bilang. Udah nenek-nenek datang, ATM-nya tertelan. Ya kan? Udahlah antri dia di CS, antrian 8, antrian 1 20 menit, antrian panjang betul. Begitu duduk nenek di situ, kenapa nek? ATM saya tertelan. Di mana nih? Itulah Indomaret yang dekat sini tuh. Mulai oyok kawan nih. Coba nih 5 transfer terakhir. Mana ingat dia 5 transfer terakhir? Nomor rekening nenek mana? Buka-buka kertas lagi dia mana nomor rekening. Warna apa ATM nenek? Kalau nggak kuning hijau rasanya. Udah nggak bisa nih, nggak boleh, nggak bisa pak. Itu pelayanan jelek. Wah saya bilang, ini band-band itu saya bilang, kalau usah kalian undang lagi saya juga nggak ada masalah. Tapi bagi saya ini prinsip saya bilang. Prinsip. Kalau bicara pelayanan prima nggak boleh ada solusi. Saya pernah ada case saja. Tapi ini bukan. Jadi di bank kampus saya datang, ATM-nya itu ada ketelan juga itu kalau nggak salah dulu kasus. Jadi itu juga pertanyaannya ke saya. 5. Berapa sisa rekening bapak terakhir? Kalau nggak salah sekitar 2 jutaan. Nggak bisa gitu pak, katanya pula. Kan bapak yang punya ATM, harusnya bapak tahu. Saya buka dompet saya, ATM saya ada 12, di mana tahu saya bilang gitu. Nggak bisa gitu pak. Bapak kapan terakhir? Akhirnya solusinya bagi dia adalah saya ambil buku tabungan. Kalau nggak gini aja lah, supaya saya tahu berapa sisa ATM saya, tolong print. Nggak bisa pak, bapak harus kasih tahu berapa. Akhirnya saya udah gini aja lah, printkan ini, aku tutup tabungannya. Nah, maksudnya terlalu kaku menerjemahkan ini. Kalau manusia yang buat masalah harus ada solusi. Nggak boleh. Bapak-bapak yang punya perusahaan dan semua pikirkan itu. Kalau nggak orang akan lari. Kenapa? Subjektivitas orang dilayani itu terlalu tinggi. Ya, itu berbasis pelayanan. Ya, masyarakat kita masih masyarakat berkembang, belum masyarakat mandiri. Kalau masyarakat mandiri dia sudah bertanggung jawab atas masalahnya. Masyarakat kita masih masyarakat lendotan, atau lendotan. Ngelendot ya gitu. Kalau geser sedikit terjatuh loh dia. Nah, ini menjadi kekuatan. Nah, amilus sholihah yang berikutnya apa? Sampai nanti kepada diri kita punya keseimbangan untuk memberikan keteladanan dan diteladani dan meneladani. Dua hal ini harus diterjemahkan. Kita harus berhasil menjadi teladan dan kita juga harus mau meneladani. Meneladani bukan hanya sesuatu yang lebih tinggi, Pak. Kadang-kadang sejawat, kadang-kadang yang di bawah. Ya, secara rahasia, Pak. Allah sering merahasiakan kemudahan hidup orang-orang yang kelihatan sulit. Saya ulang ya, secara rahasia Allah sering merahasiakan kemudahan hidup orang-orang yang kelihatan sulit. Roti tetok-tetok, tahu roti tetok-tetok? Nggak ada sih, sini sari roti aja. Roti tetok-tetok pak, ada selai, ada paha ayam, ada roti salju. Pernah makan roti salju? Dimasukkan roti itu diguncang-guncang, dikeluarkan udah putih aja bawahnya. Itu roti kampung pak, kami di Mandala dulu kayak gitu, sari rotinya ada lewat, roti tetok-tetok lewat. Udah, dipanggil wak, lihat rumahnya besar tinggi, pagarnya lebih tinggi daripada itu. Roti, ya karena tukang roti, ya, keluar lawannya masih singlet-singlet gitu, pagi-pagi. Paha ayam 5, selai 4, kerjain kawan tuh lah, ya kan? Sambil ngerjain tengoknya, wah yang pesan roti rumahnya tinggi, udah suntuk ya bawahnya, kan? Baru nengok-nengok. Akhirnya makan itu. Kenapa wak suntuk kali ku tengok? Curhat lawan, ampun nih oyong juga anakku. Akhirnya sambil wak mengerjakan sambil curhat. Setelah curhat setengah jam sambil motong-motong roti tadi, apa kata tukang roti sama bapak? Sabar pak, berat memang ini. Kita harus banyak bersabar. Ada yang salah nggak sih?
Salah Bapak, harusnya Bapak ini yang nasihati sabar sama tukang roti, Pak. Kembali. Jawab, tukang roti nasihati sabar sama uang yang rumahnya besar, mobilnya banyak. Oh, ya enggak dunia. Itu dia. Itu yang saya katakan. Kadang-kadang Allah merahasiakan kemudahan orang-orang yang kelihatan sulit. Jadi kita ini jangan sok mudah, Pak. Kita ini sulit. Makanya harus mau meneladani orang-orang yang kelihatan sulit. Harus mau. Pertanyaannya harus kita ubah. Jangan kenapa hidupmu sulit. Jangan gitu. Pertanyaan itu membuat kita sombong. Dan sombong itu kendaraan setan. Dan Allah benci kepada setan sebab kesombongan. Pertanyaan itu kita ubah. Kenapa orang yang kelihatan sulit ini masih bisa menjalani hidup? Begitulah pertanyaannya yang benar. Tengok, Anda makan harus punya duit 2 cepet dulu baru bisa makan. Dia makan modal 10.000 bisa dua kali makan, Pak. Kalau Anda jadi dia bisa nggak hidup? Begitu. Ustaz, saya kan karena punya duit. Nah, kalau Anda masih bisa hidup kayak dia, kenapa Anda harus hidup kayak Anda? Bisa nggak gitu cara berpikir? Kenapa saya harus hidup kayak dia padahal saya bisa hidup kayak saya? Supaya energi berbagimu banyak. Karena amilus sholihahnya harus diterjemahkan. Enggak hanya diamanu, amilus sholihahnya harus punya energi. Gitu loh maksudnya. Itulah kalau kita naikkan dari kewajiban menjadi tanggung. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi ke situ larinya. Ke situ. Kalau Anda bisakah Anda makan makanan 10.000? Bisa. Ya udah makan gitu aja. Orang saya punya duit kok. Ya enggak, sisa duitmu bagi, bisa enggak? Gitu. Gitu lagi. Nah, jadi ayo Pak, kita terima. Makanya sebenarnya ini tidak parsial ya. Sedikit lagi ya, ini lontong udah saya lihat. Karena kalau lontong panas 10.000 Pak, kalau udah dingin 15.000 Pak. Jadi kita harus punya energi untuk merasai bisa menghidupi, memudahkan urusan orang. Dan itu harus disematkan. Sama masuk masjid. Filosofi masuk masjid itu tanggung jawab. Jadi bapak-bapak jangan berani keluar masjid tanpa infak. Saya harus bilang begitu. Apalagi masjid di Bumi Soroja nggak boleh. Ya terus Pak, pergi ke toilet Medan Mall aja. Kalau nggak baru 2.000 Pak, hati-hati Pak. Walaupun penjaga toilet Medan Mall itu kerempeng orangnya, tapi matanya itu jitu. Tahu gitu siapa yang nembak? Oh berat Pak. Ya, walaupun di Medan Mall lah toiletnya mesti bayar Pak. Kalau masuk Dairy Park udah nggak bayar lagi toilet. Medan Mall masih bayar. Saya udah lama nggak masuk ke Medan Mall, masih bayar. Kalau ke toilet aja kita takut masuk kalau nggak bayar, bisa masuk nggak bisa keluar. Bapak kalau nggak pegang 2.000 jangan keluar. Sorak itu. Oh belum bayar ya. Masa masuk masjid kita gratisan? Nah, itu maksudnya. Kenapa? Kalau energinya digeser dari kewajiban menjadi tanggung jawab. Udah kita geser aja energinya supaya nggak sulit. Ya. Gondok dengan tukang parkir, merasa bahwa dia nggak menjaga mobil lawan. Tidak ada alasan kita memberi uang. Bisa nggak kita berbantah-bantah? Bisa. Orang mana? Orang mana? Giling kok nanti gitu. Bisa kan? Bisa. Tapi coba dipandang. Udah berapa tahun dia jadi tukang parkir? Dia masih hidup sebagai tukang parkir. Bapak uang 2.000 itu sering bapak buang-buang. Dia uang 2.000 dikutipnya. Udah. Kalau tidak pandai memberi tukang parkir sebagai alasan dia bekerja, ganti mindsetnya sebagai sedekah. Udah gitu aja. Supaya jangan repot. Kalau kita ini suka mengurusi yang kecil dengan repot kalau kita ngurus. Padahal kita bisa nggak repot gitu. Ini enggak, ini harga diri Pak. Ini harus kita luruskan. Ada yang perlu diluruskan. Udah ya udah, masa udah diluruskan. Nah, maksud saya begitu cara melihatnya. Jadi nggak usah terlalu lurus lah. Kalau kita anggap dia ilegal segala macam, coba pandang dia sebagai orang yang masih normal mencari rezeki Allah. Dia bukan pencuri, dia bukan pembegal, dia bukan perampok. Saya masih bilang mereka masih lebih normal cara mencari rezeki. Jadi di branding itu saja. Pak, ada aturan dari Pemko Pak, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, aturan Pemko itu benar, tapi tidak boleh meruntuhkan semangat branding. Nah, itu maksud saya. Nggak boleh meruntuhkan. Ya, memberikan ini.
Saya kira itulah dulu ya. Nah, yang terakhir watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nilainya adalah al-haq itu bicara idealisme. Gini, sumber dasar idealisme itu adalah lisan. Jangan sampai lisanmu meruntuhkan kebenaran. Hati-hati. Makanya kalau ada seorang anak bilang, mama saya ini capek, pagi sekolah sampai sore les, pulangnya jam 6, awak ngantuk kan Pak? Awak tidur dulu ya mak, kalau nggak sholat maghrib ya, nanti isya insya Allah sholat mak. Ayo jawabannya hati-hati. Kalau kita bilang iya, itu jawaban orang fasik. Nggak boleh. Sesayang apapun kau kepada anakmu, yang hak tak boleh cedera, yang hak tidak boleh cedera. Karena kau dan anakmu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kau menciderai kebenaran atas nama Allah. Makanya gimana? Ya udah diomongin, enggak boleh dah. Salat maghrib itu wajib. Mama tuh enggak boleh. Walaupun setelah kita bilang enggak boleh, tetap dia enggak sholat maghrib. Tapi itu sudah benar. Benarnya apa? Setidaknya kita melengketkan di kepalanya bahwa ayah dan ibu saya tidak pernah setuju kalau saya tinggal sholat. Itulah watawasau bil haq yang paling sederhana. Jangan sampai lisan kita meruntuhkan yang benar. Watawasau bis sabr. Jadi sabar ini adalah fondasi melewati hidup dengan penuh keseimbangan. Ya, maka kita akhirkanlah waktu berjalan secara masehi dengan mengambil kesempatan. Kalau banyak rezeki, cari. Kalau malah-malahi Bang Toy pun boleh. Bang Toy berapa tahun itu? 2 tahun. Bapak 3 tahun nggak belum ada masalah. Tapi jangan melepas tanggung jawab. Tanggung jawab secara tauhid, tanggung jawab kekeluargaan. Silakan. Jadi bukan berarti setelah saya ngomong begini seolah-olah dunia nggak penting. Bukan. Dunia ini sangat penting. Cari Pak sebanyak-banyaknya. Gini, Ustaz, saya bisa nyari 1 triliun 1 tahun ini. Cari Pak, kalau bisa 1,5 triliun cari. Tapi Bapak harus belajar tidak bergantung pada yang Bapak cari. Udah itu aja. Udah gitu aja. Gak repot. Tapi kalau Bapak bergantung pada yang Bapak cari, maka semua yang Bapak cari itu hanya untuk Bapak, tidak untuk sesuatu selain dari diri Bapak. Itulah problemnya. Nah, itulah amin soya yang saya bilang. Fa'tabiru ya ulil albab, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan fi ikhwanina al muslimin fi Filistin wa Sahel. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman wa lana fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.